Hai sahabat Rubasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya masih di podcast Kopi Sore Hari dengan saya Septi Nurbaitis Standing Room dan saya Tia Agustin Ambarwati. Di sini kita bersama dengan Kepala Rubasan kelas 2 Purbalingga, Bapak Tri Agung Arianto, untuk berbincang-bincang sebentar tentang bagaimana proses pembangunan zona integritas menuju WBK yang telah dilaksanakan dalam Rubasan Purbalingga. Ya. Monggo Mbak Septi, bagaimana? Langsung saja kita menuju ke target operasinya. Oh iya, boleh. Biar ini. Selamat sore Pak. Sore Mbak Septi, sore Mbak Dia. Nah ini kita mumpung ketemu sama sahabat Rubasan, sebelum kita tanya-tanya dulu, kita lepas dulu lah. Ngopi dulu katanya. Mau ngopi lah. Terima kasih. Ya, ini ngopi beneran. Ini kopi asli Rubasan ya Pak. Rubasan ini pakai mau kapot Mbak. Jadi ini harum ya Pak. Iya. Memang beda rasanya, apalagi suasananya sore seperti ini ya Pak. Iya Mbak, ini khusus mendung-mendung begini ya. Ini mau kapot Pak. Nah ini caranya, tekniknya. Langsung saja ya Pak. Ya Mbak, kita dengar-dengar memang Rubasan Purbalingga ini kan sedang gencar-gencarnya istilahnya untuk menuju WPK itu Pak. Kita ingin tahu istilahnya, bukan cuma kita masyarakat, sebenarnya ingin tahu apa sih memang ya langkah-langkah yang sudah dilaksanakan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Septi Budia. Jadi dalam rangka pembangunan zona integritas ini sebenarnya kan pembangunan zona integritas menuju WBK. Nah sebenarnya WBK ini adalah miniatur daripada reformasi birokrasi. Jadi perubahan mindset, pola pikir, budaya kerja, pola kerja pegawai Rubasan ini diarahkan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan kemudahan, cepat prosesnya dan murah, dan apalagi di Rubasan Purbalingga ini semua pelayanan gratis. Jadi bukan cuma murah tapi gratis ya Pak. Tidak ada pungutan cepat, ya Pak. Tidak ada pungutan. Jadi tujuannya adalah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan masyarakat Purbalingga pada khususnya. Jadi di dalam pembangunan zona integritas ini ya salah satunya ya ini kita sasarannya kan kalau di Pokja 6 itu ada pelayanan publik dan ada publikasi. Nah mungkin dengan kegiatan ini salah satu upaya Rubasan Purbalingga ini mensosialisasikan diri, bagaimana apa itu tugas pokoknya, bagaimana itu proses pembangunannya seperti apa. Nah ini melalui podcast ini mudah-mudahan masyarakat juga memahami dan tahu apa sih sebenarnya Rubasan. Kebanyakan masyarakat itu taunya kan Rubasan, tapi orang itu nggak tahu apa sih itu Rubasan. Jadi sesuai dengan pasal 44 ayat 1 di KUHP, jadi Kitab Hukum Acara Pidana, di sana dijelaskan bahwa barang sitaan dan barang rampasan itu berada di Rubasan. Nah, kami ini sebagai salah satu tempat penyimpanan benda sitaan dan benda rampasan di Purbalingga, tepatnya di Jalan Letnan Kusni nomor 27. Nah, ini monggo saja dikunjungi bagi teman-teman, bagi masyarakat yang barang buktinya maupun yang sudah putus, jadi barang rampasan yang sudah putus dikembalikan kepada pemilik, monggo saja dihubungin kami dan datang ke Rubasan Purbalingga. Sudah jelas sebenarnya informasi itu kapan itu barang itu sudah putus atau barang itu disita, itu bisa melalui aplikasi yang sudah kami sediakan. Jadi kami membuat suatu aplikasi yang terintegrasi dengan Kejaksaan. Jadi itu kepanjangan dari Si Jakatarup, itu jadi sistem informasi terintegrasi antara Kejaksaan dengan Rubasan. Di sana masyarakat bisa mengetahui bagaimana itu status barang itu. Jadi barang ini statusnya masih dalam proses peradilan atau sudah diputuskan. Nah nanti informasi itu bisa dikejar lagi. Kalau memang itu sudah putus, nanti boleh diambil di Rubasan. Tapi memang syaratnya ya itu putusannya dikembalikan pada pemilik. Kalau itu nanti itu dirampas untuk dilelang atau dimusnahkan ya nggak bisa. Jadi ini yang bisa adalah barang yang dikembalikan kepada pemilik berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu seperti itu. Jadi bisa semuanya itu kalau pengambilan itu bisa terlihat nih
Ketahui status statusnya. barang bukti itu nggih, alat bukti itu status barang bagi itu bisa dilihat di dalam aplikasi si Jakarta Rup. Ya betul. Jadi teman-teman, jadi ini masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana cara operasionalnya si Jakarta Rup ini. Jadi cukup klik di Google atau di Google Chrome, di sana diketik si jakartarup.id. Nah di situ nanti akan muncul menunya, dan di situ nanti kita mencantumkan nama daripada tersangka atau terdakwa secara lengkap. Nanti klik cari, di situ udah muncul menunya. Jadi menunya nanti barangnya apa yang disita atau dititipkan di Rubasan, atau barang itu masih ada di Kejaksaan. Jadi ini karena aplikasi ini terintegrasi, artinya barang itu tidak serta-merta atau selalu berada di Rubasan juga. Jadi apakah itu barang ini masih belum ke tahap 2, jadi istilahnya kan ada di proses penyidikan itu kan ada, kalau di kita kan RBS 1 masih tahanan polisi, nanti ada tahanan jaksa. Nah, kemungkinan ini masih di tahanan jaksa, jadi barang itu ya masih ada di Kejaksaan. Nah, ini sebenarnya status barang itu bisa dilihat dari situ. Apakah barang ini sudah ke tahap 2 atau sudah dititipkan di Rubasan, atau malah sudah putus atau sudah dilelang semacam itu. Itu tentang pengelolaan basan barang. Yeah. Untuk selanjutnya yang terhadap pembangunan zona integritas. Oh iya. Itu tupoksi Rubasan sih itu ya Pak ya. Terus apa yang membuat Rubasan pengen khususnya ada Rubasan Purbalingga menuju WBK ini Pak? Apa yang telah dilaksanakan di dalam pembangunan ZE? Ya. Jadi di pembangunan zona integritas ini Rubasan Purbalingga itu ada 6 sasaran sebenarnya. Ada 6 area perubahan yang kita bangun. Jadi itu yang pertama itu ada di manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan ini merubah mindset, pola kerja, budaya kerja, dan di sana juga namanya ada agen perubahan di sana. Ada agen perubahan di sana yang ditetapkan dengan SK Kepala Rubasan di sana. Jadi agen perubahan ini nantinya yang menjadi role model bagaimana sistem itu yang dulunya mungkin agak lambat sekarang bisa lebih cepat lagi, yang dulunya agak berbelit ya kita potong birokrasinya menjadi lebih cepat. Contoh gitu kan, kalau dulu sebelum ada Jakarta Rup, nah kita prosesnya manual, tapi dengan adanya Jakarta Rup sekarang sudah secara online, nggak sampai 5 menit sudah proses penitipan maupun pengeluaran barang itu, jika administrasinya lengkap itu bisa cepat keluar, artinya sudah cepat bisa diproses. Itu di manajemen perubahan. Yang jelas di sana mulai penyusunan tim-tim, dan kita yang sudah lakukan di manajemen perubahan itu diantaranya ya yang pertama untuk penentuan tim dulu. Jadi untuk siapa yang akan bekerja di masing-masing pokja itu, yang pertama kita lakukan asesor. Jadi kita lakukan istilahnya penelitian oleh asesor. Jadi ada proses asesmen di sana, dan kita mengundang asesor resmi. Jadi di sana udah ada menentukan si A nanti di tempat mana, si B nah di tempat mana. Nah itu kan, jadi Budia sendiri kan sudah di akuntabilitas kalau tidak salah ya. Di akuntabilitas, kalau Mbak Septi di manajemen perubahan. Nah itu kan bukan saya yang menentukan, saya mengesahkan, tapi penilaian itu memang dari tim asesor. Terus kemudian kita di tata laksana, kalau saya mengibaratkan tata laksana ini ibaratnya itu adalah pelindung. Jadi pelindung di dalam serangkaian manajemen perubahan ini. Jadi di dalam pembangunan zona integritas itu harus terukur, terarah, dan memang ada batasan-batasan. Jadi di sana di tata laksana ini bagaimana membuat SOP. Jadi mulai SOP dari penerimaan, pengeluaran, juga nanti SOP bagaimana perawatannya, bagaimana pengamanannya, tidak hanya juga di bidang-bidang teknis. Jadi SOP ini juga SOP bagaimana proses seseorang itu akan diusulkan. Jadi pengusulan di manajemen SDM itu ada SPO-nya yang dibuat oleh tata laksana. Terus kemudian juga bagaimana sih langkah-langkah pengajuan keuangan dan segala macam itu kita bantu teman-teman di manajemen yang lain. Jadi kita lengkapi dengan SOP. Nah itu di tata laksana. Terus kemudian di akuntabilitas, jadi keterbukaan penganggaran,
baik itu penyusunan maupun juga bagaimana pengelolaannya kita lakukan bersama-sama. Jadi antara karyawan dengan pengelola keuangan kita menyusun bersama bagaimana nanti penyusunan keuangan itu, terus kemudian juga pelaporan baik itu pajak, baik itu LHKPN, LHASN. Nah, di situ di akuntabilitas, nah ini manajemen ini yang bekerja. Terus kemudian di pokja ketiga, jadi di manajemen SDM, jadi di manajemen SDM di sini bagaimana mutasi, rotasi pegawai itu sekarang sudah jelas, jadi sudah keterbukaan. Jadi seseorang pegawai seperti Mbak Septi waktu kemarin kan mutasi dari Rutan Pemalang, dari sini udah mulai kita pantau apakah Mbak Septi sekian bulan ini ditempatkan di pengelolaan Basan-Baran, nantinya diarahkan kemana saja, ini rotasinya ini. Nah, ini dikelola oleh manajemen SDM, jadi rotasi, mutasi, promosi ada di situ. Nah, terus kemudian ada juga manajemen pengawasan di sana. Jadi pengawasan ini tidak hanya meliputi pengawasan keuangan, juga pengawasan pengelolaan Basan-Baran, juga ini kepada kedisiplinan pegawai di sana. Jadi di sana ada whistleblowing, ada juga gratifikasi dan segala macam di sana. Terus kemudian ada lagi di manajemen layanan publik. Nah, layanan publik ini kan di tempatnya Mbak Septi, walaupun Mbak Septi ini tugasnya di manajemen SDM, namun demikian kan posnya tetap menempati di layanan di front office. Nah, itulah salah satu bentuk bagaimana kita memberi pelayanan kepada masyarakat. Makanya Mbak Septi di situ kan mejanya demikian rupa, di situ sudah SOP sudah terpasang di situ semua. Bagaimana melayani masyarakat di situ, mulai dari penerimaan maupun pengeluaran cukup di situ. Bagaimana juga peninjauan kepada BB maupun pinjam pakai cukup di tempatnya Mbak Septi kan udah cukup di situ. Jadi itu tentang di manajemen layanan. Mungkin itu sih sebenarnya. Jadi semua pegawai di Rubasan Purbalingga itu terlibat dalam pembangunan zona integritas ya Pak? Ya, jadi di pegawai Rubasan Purbalingga ini itu kita ada 17 orang. Jadi kita bagi 6, wah itu ada yang 2, ada yang 3. Ya, ini memang karena ini kita keterlibatannya di situ. Jadi semua pokja masuk di sana kan gitu. Jadi walaupun dia kerja di pokja mana, mungkin di pokja seperti Mbak Septi tadi, di pokjanya itu di manajemen perubahan, tapi rutinitasnya dia bekerja di layanan. Nah, itu juga nggak ada masalah. Jadi ini bukan tumpang tindih, tapi kita memang karena memang jumlah pegawai yang kurang di Rubasan Purbalingga, mungkin itu Mbak. Untuk selaku koordinator BPK itu sendiri kan ada ya Pak, itu istilahnya fungsinya kan berarti kan membawahi beberapa pokja. Itu langkah-langkahnya yang setelah dilakukan itu apa ya Pak? Maksudnya dari koordinator BPK itu sendiri Pak. Jadi koordinator BPK ini yang jelas dia harus berperan aktif bagaimana sebuah organisasi ini sesuai dengan tujuannya. Jadi karena ini manajemen perubahan, jadi otomatis dia merubah mindset dan menjadi role model di sana. Jadi ketua BPK ini menjadi motivator di semua lini. Jadi di area perubahan ini dia juga sebagai motor, sebagai motivator, juga menjadi role model di sana. Jadi istilahnya ini kalau itu sebenarnya kalau untuk koordinator atau ketua BPK ini memang harus sebagai tim sapu bersih di sana. Gitu loh. Di samping dia juga bekerja sebagai tim, dia juga sebagai role model di sana. Kesatuan ya Mbak, ini iya, di sini kan memang harus sama istilahnya ya, seperti anggota tubuh itu semuanya bergerak semua ya Pak, nggak ada yang istilahnya bagian ini harus memang membutuhkan, nggak bekerja sendiri gitu ya Pak. Ya, jadi memang bisa diperumpamakan begini Mbak Septi, betul seperti apa disampaikan Mbak Septi tadi. Jadi sebuah organisasi atau pembangunan zona integritas ini ibarat tubuh manusia. Jadi 17 orang pegawai Rubasan ini ibarat tubuh manusia, tidak ada yang paling menonjol, juga tidak ada yang ketinggalan. Jadi walaupun itu fungsinya jari, kalau jarinya hilang satu juga nggak normal juga, atau kakinya hilang satu juga nggak bisa berjalan kan. Nah, inilah di dalam manajemen pembangunan zona integritas ini kita ibaratkan pembangunan fisik manusia itu organ tubuh manusia kan seperti
itu semua juga berfungsi. Ada yang berfungsi sebagai kepala, juga ada yang sebagai tangan, ada yang kaki, ada yang mata. Nah ini itu suatu organisasi yang saling keterkaitan dan saling berkesinambungan di situ. Mengenai hal itu ya, berarti kan kita bekerja bersama-sama, saling mendukung, saling dengan tujuan yang sama ya. Terus Tujuan kita istilahnya. lihat, ya kita lihat Rubasan sekarang sudah banyak berubah ya, mulai dari fisiknya maupun dari di dalamnya. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana kondisi sekarang, sama antara- kondisi yang ya. dulu sebelum kita mengarah ke BPK Iya, sama itu. kondisi terus langkah setelah BPK itu istilahnya ada target nggak sih Pak gitu, mesti kita kan sudah BPK ini menuju ke sana gitu kan, setelah itu ke arah mana lagi sih, atau istilahnya sudahlah kita mempertahankan BPK saja atau bagaimana Pak, atau memang ada target-target selanjutnya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan Budi ya, ini kita satu persatu dulu ini karena dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama mengenai apa yang sudah kita lakukan, yang jelas kita itu memberi kepercayaan dulu. Jadi core business kita atau tugas pokok kita adalah merawat, menyimpan, gitu loh, menjaga keutuhan, kualitas maupun kuantitas basan dan baran. Nah, ini kan apa itu basan, ada itu barang sudah sering sampaikan. Jadi apa itu barang sitaan dan barang rampasan. Yang jelas sebagai tugas pokok di Rubasan sebagai merawat, menyimpan dan menjaga keutuhan, nilai, mutu dan segala macam. Nah, itu kita sudah mulai rutin perawatannya, yaitu 2 minggu, dalam 1 minggu 2 kali perawatan. Jadi dan itu dicatat di dalam kartu perawatan di situ. Seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Fajar ya Pak, Ya. yang tadi kan saya kan berbicara sama Pak Fajar, katanya kita setiap rutin seminggu 2 kali itu selalu checklist tentang Ya. perawatan basan baran. Berarti itu benar ya Pak ya? Ya, jadi memang kita mempunyai kayak standar. Jadi ketika barang itu kita terima, setelah kita cek fisik dan administrasinya itu sudah lengkap dan itu bisa disimpan di kami, dititipkan di kami, di sana dicek setiap 2 hari sekali. Itu mulai dari anginnya. Jadi kalau untuk kendaraan bermotor itu ya tekanan angin, bagaimana pengapian, bagaimana itu olinya, juga bagaimana itu akinya. Jadi kita panasin juga di situ. Nah, kalau untuk barang-barang yang lain ya yang jelas kita cek kelembapannya. Jadi yang berkas-berkas yang lain itu kita cek kelembapannya, karena ini memang harus terpisah, mana itu barang yang bermotor, mana yang barang-barang yang membutuhkan perlakuan khusus, kan semacam itu. Jadi semuanya dirawat dalam hal pemeliharaan kita sudah berubah ya Pak ya. Ya, ada Kita sudah itu. rutin Ya, ya. jadi Menjaga keutuhan. jadi selain menjaga keutuhan barang, yang jelas kita juga mindset budaya kerjanya juga sudah mulai berubah. ya. Jadi sudah mulai ada reward punishment, terus kita juga rutin apel pagi, apel sore, keterlibatan pimpinan di dalam organisasi. Kita juga ada namanya FMD, jadi fisik mental disiplin. Kita juga di sana ada pembinaan rohani, juga ada pembinaan jasmani, keolahragaan. Yang ini kita sudah rutin. Jadi kalau untuk rohani itu malam Jumat Kliwon. Nah, ini memang agak sakral sekali. Jadi setiap Jumat Kliwon itu untuk pembinaan rohani, dan kalau untuk jasmaninya itu setiap Jumat kita adakan senam. Jadi malamnya rohani, bisa paginya kita langsung fisik gitu ya Pak? Ya, Bisa juga istilahnya gitu dalam ini ya Pak? tapi kan kita melakukan itu kan tidak dalam malam hari, artinya Maksudnya itu Kamisnya sorenya, kan, Kamisnya itu kan menjelang malam Jumat, istilahnya kan Jumat Kliwon gitu Nah, Pak. ini- Berarti ya. kan hari Iya. Jumatnya nanti kita senamnya istilahnya secara Iya. fisik. Itu dari SDM-nya ya Pak. Terus Iya. kemudian yang kita rasakan juga, kita telah berubah ya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Ya, betul. Banyak fasilitas yang telah disediakan di Rubasan Purbalingga. Ya, insya Allah Budi Monggo, ya, ya. kalau untuk fasilitas yang ada di Rubasan, yang jelas kita sudah berbasis HAM. Jadi di sana sudah mulai dari depan, penunjuk arah, bagaimana itu denah-denah sudah kita berikan. Terus kemudian kita masuk di ruang pelayanan. Di sana ya kita mulai ada pelayanan dari difabel juga ada, pelayanan untuk anak-anak juga ada, untuk ibu yang menyusui juga ada di sana. Ada kursi Semuanya lengkap ya, seat Pak. priority. Yang jelas ini insya Allah lah untuk Rubasan Purbalingga ini sudah berbasis HAM ya, dan di sana SOP sudah terpasang di sana semua. Jadi layanan cukup dilayani di ruang
layanan saja, jadi gitu. Kemudian untuk menjawab yang kedua Mbak Septi tadi, target apa setelah andaikan kita berandai-andai boleh enggak ya? Boleh ya, Boleh ya? sore-sore Iya. mending gitu kan membayangkan masa Berandai-andai. depan gitu Iya, setelah dalam sedemikian menuju, rupa iya. kan sudah WPK kan tujuannya memang seperti Iya. itu. Terus setelah itu Apa yang harus iya, apa dilakukan lagi setelah terutama itu? untuk Apa? mempertahankan berarti kan kayak mempertahankan itu lebih susah ya Pak. Apa hanya Iya. ingin meraih BPK saja kayak gitu? Nih, terima kasih Bu Dia, Bu Septi. Jadi sebenarnya WBK itu sebenarnya kan hasil daripada apa yang proses yang sudah kita lakukan. Jadi sebenarnya kita bukan tujuan akhir tuh kita mau ke WBK, itu bukan. Itu kita sudahlah, kita WBK kita kesampingkan dulu. Yang penting itu bagaimana kita itu mereformasi dulu Rubasan ini, bagaimana budaya kerja dan layanan kepada masyarakat ini yang kita tonjolkan. Kalau nantinya kita mau mendapatkan BBK ya itu hadiah. Bonus Tapi lah ya, ya Pak. bonus lah. Tapi kalau untuk target kita kan tidak lari sebenarnya BBK itu bukan target, tapi bagaimana kita bekerja ya seperti BBK kan gitu loh. Nantinya kalau kita mendapatkan hadiah BBK ya alhamdulillah. Kalau enggak ya yang penting kita sudah berupaya bekerja seperti apa yang diarahkan oleh reformasi birokrasi, apa yang harus syarat-syarat yang perlu dipenuhi, baik itu standar layanan maupun standar-standar yang ada di reformasi birokrasi itu. Yang jelas kalau kita nggak ada ini target BBK nggak ada, tapi target kita adalah merubah mindset budaya kerja yang dulunya lambat bisa cepat, yang dulunya sulit bisa mudah, terus tidak ada perubahan, sudah tidak ada berbayar lagi. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan nantinya hadiah itu WBK ya kita syukuri dan kita tingkatkan lagi, karena memang kita tidak puas dengan WBK saja. Yang sebenarnya arah kita adalah ke WBBM, jadi wilayah birokrasi bersih melayani, bagaimana kita melayani kepada masyarakat. Intinya kan di situ, jadi lebih dari itu lagi. Jadi kita yang jelas di Rubasan Purbalingga yang kami harapkan adalah yang pertama kekompakan, yang kedua adalah komitmen dan konsistensi. Nah, itu saja sih sebenarnya, konsistensi bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita jalankan seperti saat ini, proses yang sudah kita lakukan ini ya kita pertahankan dan kita tingkatkan, itu saja. Kalau yang nanti BBBM, WBK itu urusan nanti. Ya sudah itu jalan saja lah. Yang penting ini bagaimana sekarang ini budaya kerja mindset dan ini segala macam itu pola kerja kita sudah mulai harus kita geser. Mari kita tinggalkan zona nyaman, bagaimana kita memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, mungkin itu. Kayaknya perbincangan sore ini menarik sekali ya Mbak. Berbobot ya Mbak. Oh, bobot sekali. Gimana Mbak? Masih ada yang perlu sekiranya sudah jelas ya? Sudah. Apa itu tentang pembangunan zona integritas, BPK, menuju terus BPK ya, apa yang telah dilakukan Istilahnya perubahannya itu sudah memang ketara ya Mbak di sini ya Mbak. Bukan cuman istilahnya mindset pegawainya, tapi memang fisiknya ada Iya, gitu. Memang semuanya dirubah dari yang nggak ada, belum ada menjadi jadi ada, yang sudah ada iya, diperbaiki lagi. Begitu ya Bapak ya? Iya. Iya, terima kasih atas waktunya. waktu dan kesempatan kita berbincang-bincang sore hari ini. Apa mungkin ada harapan, apa sesuatu yang perlu ditambahkan lagi Bapak? Yang jelas ya kita bersama mudah-mudahan dengan kegiatan podcast ini selain kita publikasi juga mengedukasi masyarakat, dan masyarakat sekarang sudah ada kepedulian lagi gitu kan, ada peduli tentang barang buktinya atau barang yang disita. Nah, ini untuk dilihat-lihat di Rubasan itu monggo saja. Nah, kami inginkan masyarakat sama-sama mengawasi juga apa yang sudah kita lakukan, dan kemudian tentang layanan-layanan di Rubasan ini pastinya gratis. Dan mungkin kita sampaikan yel-yel sebelum mengakhiri ini ya. Boleh. Kita yel-yel dulu ya. Boleh. Ya. Monggo. Rubasan Purbalingga pasti hebat, pasti produktif, pasti BPK. Sing, monggo. Oke, terima kasih atas sore hari yang syahdu ditemani dengan kopi khas Rubasan kelas 2 minum lagi, Purbalingga. Ya. Oke. Oh, sebelum Closing. kita mengakhiri minum lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kopinya dapat, materinya dapat, Ilmu wawasannya dapat, kita iya. juga bertambah, masyarakat juga Lebih tahu ya, dan lebih mengenal tahu, lebih lebih jauh mengenal. lagi tentang Ya, betul. Rubasan Purbalingga. Oke. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.